Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evilia. Saya kuliah di Universitas Majesakti Bekasi, Prodi PAUD 2019. Di video saya kali ini, izinkan saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Metode Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Sebelum ke materi yang akan saya bawakan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rita Anggraini, MPD, yang selama ini telah membimbing kami. Baik, langsung saja ke video saya tentang perkembangan kognitif anak usia dini. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu makna dari perkembangan kognitif anak usia dini. Yang dimaksud dengan perkembangan kognitif anak usia dini adalah meliputi bagaimana anak mampu mencari tahu, berpikir, dan mengeksplor sesuatu. Sangat penting untuk anak usia dini, terutama dengan perkembangan kognitif sejak lahir atau sejak dini. Karena perkembangan kognitif itu adalah kemampuan anak mencari tahu, berpikir, dan mengeksplor sesuatu. Jadi, kemampuan kognitif anak adalah sangat penting bagi anak tersebut, terutama anak usia dini. Karena pada masa itu atau pada masa pertumbuhan adalah masa-masa yang sangat penting untuk anak-anak mengekspor sesuatu yang dia ketahui dan dia pelajari, dan juga mampu berpikir bagaimana cara solusi dan jalan keluarnya. Jadi, perkembangan kognitif anak usia dini itu sangat penting untuk anak. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak itu bisa dibagi dalam 7 pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan audiotorik. Yang dimaksud pengembangan audiotorik adalah lebih ditekankan pada pengembangan kemampuan anak usia dini dalam mendengar melalui proses penerimaan kumpulan suara benda, kosakata, kalimat, memiliki makna dalam topik tertentu. Kemampuan mendengar anak usia dini dimiliki beberapa tingkat, diantaranya sebagai berikut. Mendengar bunyi-bunyi kata tanpa membekas dalam pikiran. Kemudian, mendengar setengah-setengah. Dan mendengar dengan mulai merangkai ide dan pengetahuan. Kemampuan mendengar anak usia dini merupakan kemampuan dalam proses pelajaran suatu pengetahuan. Jadi, anak-anak bisa mendengar atau belajar melalui pendengaran mereka melalui pengembangan audiotorik ini, yaitu dengan mengamati suara-suara di sekitarnya, seperti misalnya dia mau mengamati dengan bunyi-bunyian seperti alat musik, terus juga suara, mengenal suara juga. Nah, jadi pengembangan audiotorik itu pengembangan dalam kemampuan anak mendengar sesuatu dalam kumpulan baik muat benda ataupun kalimat. Baik, selanjutnya yaitu ada pengembangan visual. Kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan yang dikembangkan antara lain adalah mengenal benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya, membandingkan benda-benda dengan ukuran, bentuk, warnanya, serta mengetahui adanya benda yang hilang apabila ditunjukkan suatu gambar yang belum sempurna. Bisa juga di sini dengan contoh kita bisa memberikan anak-anak dengan pelajaran menggunakan puzzle. Anak-anak akan mencari gambar yang hilang menjadi gambar yang utuh. Karena anak-anak dalam pengembangan visual ini banyak mengamati dengan kekurangan ataupun mengamati hal-hal benda dari mulai bentuk, warna, serta ukuran yang hilang ataupun yang menurut mereka belum sempurna. Metode ini juga bisa dengan sangat mudah ya kita memberikan nama anak dengan memberikan anak atau memberikan tugas kepada anak untuk menulis namanya sendiri, sehingga ia bisa menulis namanya sendiri dengan mengenalkan satu persatu huruf dan menyusunnya menjadi nama anak tersebut. Baik, selanjutnya ada pengembangan taktil, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan indera peraba. Kemampuan ini adalah dikembangkan antara lain mengembangkan kesadaran akan indera sentuhan pada anak. Pengembangan kesadaran tekstur ini meliputi seperti contohnya mengamati benda-benda yang halus seperti menggenggam pasir, dan juga meraba benda-benda yang kasar seperti amplas, biji-bijian atau kacang-kacangan, dan juga beras. Dan juga anak juga bisa bermain dengan permainan plastisin yang sangat menyenangkan. Kemudian juga pengembangan taktil ini juga berbagai macam bentuk permainan atau pengajaran yang sangat menyenangkan bagi anak. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan kinestetik. Selain tadi pengembangan
taktil, di sini saya lanjutkan lagi dengan pengembangan kinestetik, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan motorik halus anak usia dini, dipengaruhi oleh perkembangan kognitif juga. Tujuannya adalah pengembangan ini adalah mengkoordinasi keseimbangan, kekuatan dan kelenturan otot tubuh pada anak usia dini. Bisa dicontoh dengan cara anak-anak merobek kertas, kemudian mengepal kertas menjadi bola. Karena untuk melatih motorik halus anak, dalam hal ini untuk melatih agar jari-jari anak-anak dalam menulis itu lebih baik lagi dan juga lebih mudah. Selanjutnya kita beralih ke pengembangan aritmatika, yaitu pengembangan atau kemampuan matematika dalam beberapa hal. Di sini harus kita perhatikan sebagai guru ataupun orang tua untuk memberitahu kepada anak-anak bahwa matematika itu tidak menyeramkan, tidak membosankan dan justru menyenangkan. Bagaimana dengan caranya? Kita bisa mengajarkan anak-anak matematika dengan menghitung di sekitar, seperti benda-benda yang mereka sukai, seperti benda-benda yang mereka punya di dalam rumah, dan menghitung jari-jari mereka pun itu bisa digunakan dengan metode aritmatika. Jadi kita memberitahu kepada anak bahwa aritmatika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian ada pengembangan geometri, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu mengukur benda yang sederhana, menggunakan bahasa ukuran seperti besar, kecil, panjang, pendek, dan rendah, menciptakan bentuk geometrik, memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukuran, mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukuran, kemudian juga membandingkan benda menurut ukuran, dan mengukur benda secara sederhana. Jadi anak-anak di sini bisa berbagai macam seperti menarik garis, menghubungkan dari benda dengan benda, menghubungkan dengan benda dengan kata, dan juga di sini anak-anak bisa mencocokkan bentuk-bentuk dari geometrik dan serta menciptakan bentuk-bentuk atau membahas dengan bagaimana dengan besar dan kecilnya suatu benda, mengamati panjang, lebar, kecil, dan tingginya suatu benda. Metode ini yaitu metode menggunakan atau mengamati tentang bentuk-bentuk benda geometrik tersebut. Selanjutnya ada pengembangan desain, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik dan logis. Hakikatnya pengembangan sains ini adalah kegiatan belajar sambil bermain yang menyenangkan atau menarik bagi pengamatan anak-anak. Penyelidikan, percobaan untuk mencari tahu, menemukan jawaban tentang secara di sekitarnya. Bisa kita contohkan dengan anak meneliti percampuran warna. Dari berbagai macam warna, kemudian anak-anak mencampur warna tersebut dan menjadikannya suatu warna yang baru. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan jenis metode bermain untuk pengembangan kognitif anak usia dini, yaitu aktivitas bermain yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Terlebih dahulu, kognitif yang kita perlukan adalah kegiatan bermain gerak atau penglihatan kemampuan kognitif secara sederhana kepada kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Adapun jenis-jenis permainannya adalah bisa saya sebutkan satu persatu, yaitu yang pertama, bermain untuk pengembangan kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, dan psikososial, yaitu bermain drama. Merupakan refleksi dari pengembangan kemampuan kognitif anak usia dini taman kanak-kanak terutama, yaitu ditentukan dalam suatu imajinasi dan fantasi. Jadi di sini anak-anak bermain peran dengan menceritakan suatu cerita yang diperankan oleh anak-anak dan diberikan atau diekspor oleh anak-anak melalui suatu buku cerita yang dimainkan oleh anak tersebut. Kemudian bermain sebagai melatih koordinasi gerak motorik. Bermain ini adalah melatih anak untuk meningkatkan keterampilan dalam mengkoordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Di sini bermain sebagai sarana latihan. Dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan anak secara berulang-ulang seperti berlari, memanjat, naik sepeda, dan juga hal-hal yang membuat anak-anak menjadi fun, seperti berjalan di papan titian, kemudian menangkap bola, dan banyak hal-hal yang anak-anak sukai dengan bermain secara gerak motorik ini. Kemudian ada bermain formal. Bermain formal ini dapat dilakukan anak pada waktu ia melakukan permainan yang bersifat pertandingan atau perlombaan.
Kegiatan bermain ini sangat menyenangkan bagi anak-anak, misalnya bermain atau lomba sepak bola, memasukkan bola dalam keranjang, atau bermain kelereng, dan banyak lagi permainan-permainan yang sangat disukai oleh anak-anak dalam permainan formal. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode bercerita, yaitu metode atau suatu pengalaman belajar bagi anak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan harus sangat menarik, mengandung perhatian anak, dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak. Jadi, metode bercerita ini yaitu membuat anak-anak berimajinasi serta mengamati apa yang diceritakan oleh guru, dan anak akan mengekspor apa dari makna cerita tersebut. Bahkan anak bisa menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh gurunya tersebut. Selanjutnya ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah melaksanakan kegiatan pengajaran terutama di taman kanak-kanak dengan cara mengamati dunia. Sesuai dengan kenyataan yang ada, kita bisa mempelajarinya secara langsung, baik mengamati manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Metode ini mungkin sangat disukai oleh anak-anak karena anak-anak bisa mengekspor dunia. Tidak hanya belajar di dalam ruangan, tapi anak-anak sudah belajar di luar ruangan dengan mengamati berbagai macam bentuk manusia, dari besar, kecil, laki-laki, dan perempuan. Bahkan bisa mengamati berbagai macam nama-nama hewan dan juga bentuk-bentuk hewan. Justru anak-anak pada karya wisata ini sangat mengekspor sekali dengan pengamatan dan pengetahuan yang ia ingin ketahui dengan mengamati langsung atau belajar langsung melihat benda-benda yang ingin dia pelajari. Kemudian di sini ada metode eksperimen, yaitu percobaan tentang sesuatu dalam hal di setiap anak pekerja sendiri atau pelaksanaan lebih memperjelas hasil belajar karena setiap anak mampu mengalami dan melakukan kegiatan percobaan. Tujuan di sini adalah anak-anak mengekspor atau menguji apa yang bisa anak-anak ciptakan dari suatu percobaan atau eksperimen. Misalnya anak-anak bereksperimen dengan menyatukan atau mencampur warna dengan warna dasar, dengan warna berbagai warna dengan dicampurnya, dan dia akan menciptakan suatu warna baru. Di situ anak-anak sangat-sangat mungkin excited atau sangat-sangat kaget dengan proses pencampuran warna tersebut karena menghasilkan warna baru. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Biasanya kita sebagai guru di sini selalu memberikan pertanyaan atau metode tersebut pada akhir kita pembelajaran. Pada saat kita menerangkan metode atau penerangan pembelajaran pada hari itu, maka seorang guru akan memberikan metode tanya jawab. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah yang kita sampaikan kepada anak-anak atau pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak sampai atau anak-anak tersebut mengerti apa yang kita maksud dan kita pelajari. Selanjutnya, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini adalah metode yang diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung dari guru dan harus dikerjakan sendiri sehingga anak dapat memahami secara nyata dan langsung dikerjakan. Jadi anak-anak di sini selain anak-anak mengerjakan sendiri, kita sebagai guru harus memperhatikan anak-anak dalam belajar dan memberikan materi secara baik agar dicerna dengan mudah oleh anak sehingga anak dapat mengerjakan pekerjaan atau pemberian tugas ini. Kemudian ada metode demonstrasi, yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, atau aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan. Seperti demonstrasi membuat roti. Kita ajarkan kepada anak-anak membuat roti, bagaimana cara mengoles selai, memberikan meses, dan menyajikannya roti tersebut. Biar anak-anak belajar bagaimana caranya membuat sarapan sendiri. Metode ini sangat baik untuk anak-anak karena selain melatih motorik atau kognitifnya, anak-anak juga bisa melatih kemandiriannya. Metode mengucap syair, yaitu cara menyampaikan sesuatu melalui syair yang menarik dibuat oleh guru untuk anak murid atau anak didik. Seperti kita bisa di sini dengan membawakan puisi atau sajak dengan tema ibu. Nah, itu menyampaikan rasa atau perasaan anak melalui syair dengan metode pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir adalah metode sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang sedang dirasakan oleh anak-anak melalui suatu suasana yang didemonstrasikan sehingga dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan.
Nah, sosiodrama ini bisa juga kita dengan bermain peran. Bermain peran dengan mengikuti suatu cerita dengan menggunakan buku cerita yang akan kita mainkan atau kita perankan oleh anak-anak tersebut, seperti contohnya dongeng Si Kancil dan Si Kura-Kura. Nah, jadi anak-anak akan berperan atau memerankan Si Kancil dan Kura-Kura ini sesuai dengan cerita yang ada. Ini bisa juga disebut dengan sosiodrama atau bermain peran. Baik, kesimpulannya di sini adalah pengembangan kognitif anak usia dini adalah mengacu kepada perkembangan kemampuan anak dalam berpikir dan kemampuan anak untuk memberi umpan balik terhadap stimulus yang diberikan kepada pengembangan kognitif anak usia dini. Kemudian, anak usia dini juga diarahkan pada pengembangan auditorik, visual, taktil, kinestetik, aritmatika, geometrik, dan sains. Pengembangan kecerdasan kognitif dapat dilakukan melalui permainan yang akan diberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari dan mempraktekkan dengan cara dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan tentang pengembangan kognitif anak usia dini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.